Hari Pras berlaku adil. Betul, Bos. Ya. Nah, dalam hal ini harus fair tuh Hari Pras. Karena Ustadz Hadi Hidayat aja sudah ditendang ketika muji-muji guru sekumpul. Nah, ini Hari Pras harusnya tuh nendang juga Pak Khalid Basalamah. Waduh, saya kecewa. Nah, Bos ya. Ya karena Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, ketemu lagi dengan Doa Bang Deso ya di channel Mr. Coach. Yuk mari kita ngobrol di channel ini. Siapkan kopinya yang kental, ngolah pikir dengan share serius tapi santai. Oke, Bos. Ini ada sebuah postingan dari Wahabi. Ustadz Dr. Khalid Basalamah LCMA berkunjung ke Menteri Agama. Kaum penebar fitnah sudah mulai menyusun kata-kata untuk menebar fitnahnya lagi. Kita tunggu lagi. Pasti ada narasi buruk yang akan disebarkan oleh kaum pemfitnah. Tebarkan dakwah salafi walaupun banyak yang membenci. Tak ada pengaruhnya. Oke. Kenapa dia bisa punya narasi kayak gitu? Ya kebiasaan dia memfitnah orang berarti. Kan biasanya orang ngukur kecurigaan kepada orang lain itu biasanya dia memang sering melakukan kayak gitu. Makanya ketika dia mengasumsikan, memprediksikan apa yang akan orang lain lakukan kepada dirinya, itu menurut pandangan atau kebiasaan yang sudah termention di otaknya. Jadi dia nganggapnya orang kayak dia. Gitu, Bos. Kayak gitu. Beberapa hari yang lalu viral video Menteri Agama kita yang bersalaman dengan salah satu artis ya teman-teman. Salaman ya, bener-bener salaman, sentuh-sentuhan begitu ya. Tapi ini bukan sesuatu yang perlu dikagetkan, nggak perlu kaget. Menteri Agama kita mulai resah katanya dengan perkembangan dakwah salafi. Di sini saya ingin melihat bagaimana tanggapan kalian dengan satu postingan yang ingin saya perlihatkan kepada kalian tentang keresahan Menteri Agama kita dengan salafi. Dan kita simak seperti apa fitnahan-fitnahannya. Perhatikan teman-teman, di sini Menteri Agama mulai resah dengan kelompok Wahabi. Ngerti dalil.com. Di sini ditulis teman-teman, akhir-akhir ini isu agama seringkali tampil berhadapan-hadapan dengan puritanisme atau pemurnian agama, tampaknya melahirkan benturan-benturan baru antara tatanan kenegaraan dan apa yang diklaim sebagai orang dengan ajaran. Imam besar Masjid Istiqlal yang mencium kepalanya, ya, itu padahal orang kafir, tapi diperlakukan seistimewa itu. Sementara sesama muslim di sisi lain ada yang... Oke, tadi itu sedikit cuplikan dari perkataan atau narasi para Wahabi ini ketika Ustadz Nazaruddin Umar, Menteri Agama kita ini belum bertemu dengan Pak Khalid Basalamah. Tapi setelah ketemu dengan Pak Khalid Basalamah, nah, mereka pasti bangga, Bos. Bangga gitu, Bos. Bangga. Lanjut, dakwah sunnah semakin di depan gitu, teman-teman ya. Ustadz Khalid Basalamah menjumpai Menteri Agama Republik Indonesia. Alhamdulillah, pada pertengahan bulan Mei 2025 ini, Ustadz Khalid Basalamah berkesempatan menjumpai Menteri Agama Republik Indonesia, Bapak Profesor Dr. Nasaruddin Umar MA, di kediamannya di Jakarta. Kalau Wahabinya kritis, Bos ya. Ini andai kan Wahabinya kritis loh. Wah, Ustadz Nazaruddin Umar nggak sopan ketemu Dr. Ustadz Khalid Basalamah, duduknya begitu, tangannya begitu. Lihat dong perbandingan akhlaknya Pak Khalid Basalamah dengan sangat sopan gitu. Beda dengan di sampingnya itu, tangannya ke atas kursi itu angkuh. Nah, itu Bos. Dulu kan seperti itu ketika Gus Miftah itu, Bos. Kan seperti itu narasinya. Ini tapi nggak mungkin. Kenapa? Karena ini menguntungkan mereka. Nggak bakal dikritik, nggak bakal. Oke. Pada hari Senin kemarin, tanggal 12 Mei tahun 2025, kami sempat bertemu dengan Profesor Dr. Nazaruddin Umar, Hafizahullah, Menteri Agama kita. Dan ini adalah undangan beliau, Jazakallah khairan, untuk bertemu. Karena memang secara pribadi beliau dan keluarga juga sangat dekat dengan keluarga kami di Makassar. Dan karena sudah diundang, Bos, dekat hubungan, Bos.
hubungan keluarga Oh, iya. sama-sama Makassar. Yang tadi ya di plus videonya itu ya dari Ustadz ini. Ya soalnya kan di belakangnya itu kan semuanya kan Makanya Ustadz penyambung mereka. lidah ulama Wahabi Indonesia. Berarti setiap konten omongannya itu sudah difilter oleh para ustadz. Sudah direstui, sudah diaminkan, oke? Lanjut. Cukup banyak hal yang sempat kami bicarakan berhubungan dengan masalah program-program pemerintah, program Kementerian Agama sendiri, bagaimana perkembangan Islam dan dakwah di Indonesia, dan bagaimana Masya Allah niat beliau untuk merangkul semua elemen masyarakat terutama kaum muslimin, sehingga memang betul Kementerian Agama itu menjadi ayah bagi seluruh kaum muslimin. Berarti Menteri Agama itu sebagai ayah dari kaum muslimin, Mas. Ya, Bukan untuk semua kalangan agama, toh, Mas. Menteri Agama itu, Mas. ayah angkat. Harusnya Pak, omongan Anda ini Anda sampaikan kepada Heri Pras tuh ketika mencemooh, ya mengolok-olok Ustadz Nazarudin Umar ini, Menteri Agama ini, ketika Paus datang, mencium, terus apalagi bos, ketika Salaman sama yang muka-mukanya. katanya, harusnya Anda tuh Pak, bilangin, kalau sudah gini Anda ngomong bapaknya kaum muslimin, ketika diundang ya, ya sama lah tuh teman-teman ini, Pak Holid ini, wataknya memang begitu karakternya, ketika sebelum bertemu dengan Ustadz Heri Sulaiman. Dan tanya sekarang, Ustadz bergabung nggak sama Jamaah Tabligh? Saya bilang jangan bergabung, gitu kan? Jangan ikut sama mereka, mereka keliru. Kelirunya banyak. Misal mereka kembali kepada buku satu saja, ya, masalah fadail amal, dan banyak hadis-hadis yang perlu ditelusurin. Ada hadis yang dhaif, ada hadis yang maudhu'. Kemudian mengharuskan khuruj itu keluar, seakan-akan orang kalau tidak lakukan itu adalah perbuatan yang masih kurang dalam agamanya. Ini juga perlu diperbaikin. Berbicaranya orang yang tidak berilmu. Jamaah Tabligh sesat, nggak usah ditemenin, nggak usah dikumpulin. Mereka itu banyak sufi mereka. Ketika didatengin, sudah ketemu Dengan Ustadz Heri Sulaiman, nah baru. Setahu saya teman-teman di Jamaah Tabligh itu tidak memiliki kekeliruan yang signifikan. Artinya apa yang mereka lakukan positif saja. Mengetuk rumah orang untuk mengajak ke masjid itu hal yang biasa. Itu tidak ada pelanggaran di situ. Bahkan Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ya, dan Abdullah bin Umar mengerjakan itu. Ada sahabat yang mengerjakan itu. Mereka kalau jauh sebelum waktu sholat, mereka memang keliling rumah-rumah kerabatnya, dipanggil-panggilin sholat, sampai ke masjid sudah azan. Tuh sebelum ketemu nyuruh muridnya Heri Pras, udah itu kerjain. Ini menurut pengakuan Heri Pras loh ya. Semua yang dilakukan Heri Pras, yang diucapkan itu atas persetujuan ustadz-ustadz di belakangnya, penyambung lidah Ustadz Wahabi Indonesia, Heri Pras tuh. Jadi apapun lah narasi dia itu ya sudah, berarti narasi ustadznya di belakang, ya bos ya. Banyak mungkin ustadznya, mungkin ada 10 atau berapa bos ya. Iya. Yang pasti yang pernah didatengin tuh Pak Holid Basalamah, Pak Badrus Salam, dan banyak lagi ustadz yang pernah didatengin sama dia. Terus Pak Riyad Bajre, tapi ditolak. Oke. Nah ini Pak, harusnya tuh, kalau memang Menteri Agama ini adalah bapak bagi kaum muslimin Indonesia, kenapa buzzer-buzzer Anda, murid-murid Anda itu nggak ada rem, nggak ada batasan, nggak ada nggak ada circle yang sehat ketika membahas ulama-ulama yang berbeda manhaj dengan Anda. Tuh, kenapa? Kan itu Kok aja. dibiarin? Kenapa? Apakah agar diundang kayak gini? Ya, kalau nggak undang saya sudah kerjain apa begitu? Setelah ini kita akan tunggu bagaimana reaksi para Wahabi ini. Apakah kecewa? Ya, apakah para Wahabi kecewa? Ingat dulu, Ustadz Hadi Hidayat ketika Ustadz Hadi Hidayat memuji-muji guru sekumpul, langsung talak tilu teman-teman, talak 3. Ustadz Hadi Hidayat ditalak 3 oleh Heri Pras karena memuji guru sekumpul. Nah coba ini, nah apakah Heri Pras akan mentalak Pak Holid Basalamah karena bermesraan dengan ahli syubhat? Nah bos ya, ahli bid'ah duduk-duduk loh, mesra loh, muji-muji lagi.
baik. Dan saya pribadi sangat mendukung semua program-program positif beliau. Dan juga saya mendoakan semoga Pak Prabowo mendukung Pak Khalid Basalamah, mendukung program-program Ustadz Nazaruddin Umar, Kementerian Agama kita. Ya, harusnya mulai sekarang tuh Hari Pras berlaku adil. Betul, Bos. Ya. Nah, dalam hal ini harus fair tuh Hari Pras. Karena Ustadz Hadi Hidayat aja sudah ditendang ketika muji-muji guru sekumpul. Nah, ini Hari Pras harusnya tuh nendang juga Pak Khalid Basalamah. Waduh, saya kecewa. Kenapa ya? Ya karena mendukung. Ya karena mendukung. Program Bukannya semuanya. berbicara, sampaikan yang benar. Kan gitu. Ya kan? Sampaikan yang benar walaupun Iya. pahit rasanya. Walaupun pahit. Kenapa malah bermesraan? Sebagaimana Ustadz Abdu kemarin, Tausikal, Abdu Tausikal ditendang. Karena apa? Karena dia ternyata enggak menasihati Ustadz Hadi Hidayat tuh. Ya, malah mendukung Ustadz Hadi Hidayat dengan dalih apa, kayak dalih apa, dengan dalih karena dia banyak pengikutnya, karena dia ini strategi dakwah gitu. Fir'aun banyak pengikutnya. Begitu. Tapi tetap Nabi Musa itu menyampaikan kebenaran itu. Kata Hari Pras. Iya, Hari Pras. Abu Lahab tuh banyak pengaruhnya, ya. Oh, berdalil, ada dalil begini-begini. Iblis berdalil. Nah, harusnya ditahdir nih. Tahdir. Karena mendukung orang syubhat, karena mendukung ulama syubhat. Menteri Agama yang pernah mencium paus. Loh, Ya. paus. Tuh, teman-teman, gimana? Gimana? Ini Ya. kita tunggu saja Kita para tunggu. YouTuber Wahabi untuk mentahdir Pak Khalid ini. Apakah berani? Nggak mungkin, yang jelas nggak mungkin. Oke, itu saja obrolan hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat, mudah-mudahan mencerahkan, dan mudah-mudahan kita bisa bersikap bijak lagi. Ma asabaka min hasanatin faminallah wa ma asabaka min sayyiatin famin nafsik. Yang baik-baik semuanya datang dari Allah, yang jelek-jelek datang dari kami. Mohon maaf, wa akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.